Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonda Safir Al-Hafiz Ramadan. Saya dari kelas 1010 dan di sini saya ingin mereview novel yang sudah saya baca, yaitu berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Ratih Kumala adalah seorang penulis dan sastrawan Indonesia yang dikenal lewat karya-karya fiksinya yang menggali budaya, sejarah, dan isu sosial. Ia juga dikenal sebagai penulis skenario film dan serial televisi. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012 oleh Gramedia Pustaka Utama. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit lokasi penulisan, Ratih Kumala menulis novel ini di Indonesia dengan latar belakang penelitian yang mendalam tentang sejarah industri kretek di berbagai daerah, seperti Kudus, Solo, dan Yogyakarta. Novel Gadis Kretek menceritakan tentang 3 anak yang mencari sosok Jengyah, sesuai permintaan terakhir ayah mereka yang sedang sekarat. Dalam pencarian itu, terungkap kisah cinta masa lalu antara ayah mereka, Suraja, dengan seorang perempuan bernama Dasyah atau Jengyah, yang berperan penting dalam sejarah keluarga dan bisnis kretek. Melalui alur maju mundur, novel ini menggambarkan sejarah industri kretek di Indonesia, konflik keluarga, dan bagaimana perempuan turut andil dalam membangun tradisi yang terlupakan. Kisah ini menggabungkan unsur cinta, sejarah, budaya, dan perjuangan perempuan. Salah satu bagian paling menarik dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala menurut saya adalah ketika Dasyah atau Jengyah menciptakan saus khas untuk rokok kretek yang diproduksi oleh pabrik ayahnya. Proses ini dijelaskan secara detail pada halaman sekitar 130. Dasyah dan Rukayah atau adiknya mengumpulkan sari-sari kretek dari telapak tangan mereka setelah melinting rokok. Kemudian menatanya di bawah poci panas hingga menjadi lembaran yang kemudian dipotong-potong untuk digunakan sebagai saus kretek. Bagian ini menarik karena menunjukkan bagaimana keterampilan inovasi perempuan dapat berkontribusi signifikan dalam industri yang didominasi oleh laki-laki. Dasyah tidak hanya mewarisi keahlian dari ayahnya, Idrus Muria, tetapi juga mengembangkan teknik baru yang membuat produk kretek mereka memiliki cita rasa khas dan berbeda dari yang lain. Hal ini mencerminkan tema besar dalam novel tentang peran perempuan dalam sejarah industri kretek Indonesia dan bagaimana mereka seringkali menjadi kekuatan di balik kesuksesan bisnis keluarga. Untuk novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala yang sudah saya baca ini, mungkin saya akan memberi rating sekitar 8,5 per 10. Alasannya kenapa? Yang pertama, mengangkat sejarah dan budaya lokal. Novel ini membawa pembaca mengenal industri kretek, salah satu warisan budaya di Indonesia, dan bagaimana industri ini berkembang di tengah perubahan zaman. Ini membuatnya kaya akan nilai edukatif dan juga budaya. Yang kedua, menghadirkan tokoh perempuan yang kuat. Tokoh tersebut adalah tokoh Dasyah atau Jengyah yang digambarkan sebagai perempuan cerdas, inovatif, dan juga berani. Menunjukkan bahwa perempuan juga punya peran besar dalam sejarah, meskipun sering dilupakan. Ini memberi nilai moral dan inspirasi gender yang kuat. Yang ketiga ada gaya penceritaan yang menarik. Dengan alur maju mundur dan misteri yang perlahan terbuka, novel ini tidak membosankan. Pembaca diajak mengikuti perjalanan tokoh-tokohnya sambil belajar banyak hal dari masa lalunya. Yang keempat, ada syarat pesan moral. Novel ini menyampaikan pesan tentang penyesalan cinta yang tidak sempat terungkap, pentingnya kejujuran, dan menghargai sejarah keluarga. Dan yang kelima yang terakhir, yaitu relevan dengan isu sosial. Kisah dalam novel ini juga menggambarkan bagaimana politik dan kekuasaan bisa merusak kehidupan pribadi dan keluarga, sehingga sangat relevan dengan kondisi sosial di masa lalu maupun kondisi sosial di masa kini. Dan mungkin itu saja review yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.